Hanya dengan melihat kamu tersenyum, orang ini sangat bahagia. Siapa dia? Kita mau cari tahu siapa dianya, ya teman-teman ya. Apapun hasil readingan kamu, siapapun orangnya, akan aku jelaskan apa adanya. Ini general reading, fun reading, ya untuk hiburan. Bisa cocok, bisa tidak sama kamu. Kalau nggak cocok sama sekali ya sudah, jangan dipaksakan, tinggalkan saja, ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Ini tidak terikat gender. Kamu laki-laki, kamu perempuan, atau kamu masih single banget, atau bahkan kamu sudah berkeluarga, bebas. Tinggal ambil yang resonate-nya saja, ya. Jangan terlalu diambil perasaan kalau memang nggak cocok sama kamu hasil readingannya. Oke teman-teman. Oke, siapa dia? Yang bahagia, cukup dengan melihat kamu tersenyum. Ya, dia yang sangat bahagia, cukup dengan melihat kamu tersenyum. Siapa dia? Ya, ini bisa siapa saja ya, belum tentu pasangan atau seseorang yang jatuh cinta sama kamu, belum tentu ya. Oke, dia sangat bahagia, cukup dengan melihat kamu tersenyum. Siapa dia? Oke, di sini ada Five of Pentacles, di sini ada Three of Wands, di sini ada Judgment. Judgment-nya aku tutupin dulu ya. Oke, kita cari tahu lagi, satu kartu lagi. Dia yang sangat bahagia hanya dengan melihat kamu tersenyum. Siapa dia teman-teman ya? Siapa dia? Satu kartu. Dia yang sangat bahagia hanya dengan melihat kamu tersenyum. Siapa dia? Oke, di sini ada Five of Swords. Energi zodiak yang aku lihat di sini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Di sini juga ada Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Teman-teman, sejujur-jujurnya energi dominan yang aku rasakan di sini, yang paling dominan, paling kuat. Ya, aku rasakan di sini dia yang sangat bahagia hanya dengan melihat kamu tersenyum adalah seseorang yang memang pernah saling menyakiti sama kamu. Kamu menyakiti dia, begitupun sebaliknya. Energi bisa vice versa atau terbolak-balik. Ini adalah hubungan cinta yang sudah kandas. Hubungan cinta yang pernah saling menyakiti tapi juga pernah saling menyayangi. Ya, pernah saling mencintai gitu ya, teman-teman. Ini orang dari masa lalu kamu. Ya, ada Five of Pentacles, ada Judgment, ada Three of Wands, ada Five of Swords. Ya. Teman-teman, kalau aku lihat dari Three of Wands dan ada Five of Swords, 5 pedang ya. Ini dia sebenarnya setelah selesai hubungannya sama kamu, dia masih sering mencari tahu tentang kamu, mencari tahu kabar kamu, mungkin masih saling memfollow ya sosial media masing-masing, atau mungkin dia masih suka kepo tentang kamu dan bertanya kabar tentang kamu dari sana sini. Mungkin kalian punya circle pertemanan yang sama. Pokoknya orang ini masih sering menanyakan kabar kamu, mencari tahu tentang kamu, entah itu dari sosial media atau bertanya sana sini gitu ya teman-teman ya. Dia tahu aja caranya gimana tahu tentang keadaan kamu saat ini, kabar kamu saat ini. Bahkan aku merasakan ada energi dia punya foto kamu, dia punya gambar kamu, entah diambil dari sosial media, candid gitu misalnya ya, candid ketika kamu ada berada di sekitar dia, atau memang ya dia ada aja caranya supaya tahu tentang kamu. Ini orang dari masa lalu kamu ya. Aku merasa orang ini sudah punya keluarga ya. Orang ini ada yang sudah punya keluarga nih, orang dari masa lalu kamu. Mungkin juga aku menangkap ada energi, mungkin kamu pernah berkeluarga sama dia, mungkin kamu punya anak dari dia gitu ya. Ya, kamu pernah menikah lah sama orang ini. Jadi bukan hubungan kamu cukup serius, sangat serius, ada pernikahan dulu gitu ya, atau mungkin di sini ya memang hubungan kamu sangat serius. Ya, sangat dekat sama orang ini. Ya. Kamu dan dia ini saling menyakiti satu sama lain, merasa tersakiti dengan perpisahan itu, dengan kegagalan hubungan itu ya. Di sini ada Five of Pentacles dan ada Five of Swords ya. Bahkan sampai saat ini dia masih tersakiti. Bahkan sampai saat ini dia masih sering merindukan kamu ya. Kalau emang dia nggak merindukan kamu, kalau emang dia tidak lagi mencintai kamu sama sekali, ya dia nggak bakal kepo soal kamu ya kan. Tapi ternyata sampai saat ini dia masih suka kepo tuh soal kamu, masih suka cari tahu tentang kamu. Ya, apakah kamu baik-baik saja, teman-teman kamu gimana, kamu berkeluarga atau sudah punya pasangan atau belum, dan sebagainya, kepo aja. Ya, teman-teman, aku merasakan ada energi secret admirer, seseorang yang mencintai kamu dalam diam. Ya, ini ada di lingkungan pekerjaan kamu, teman kerja kamu, rekan bisnis kamu, atau mungkin kamu berteman sama dia. Ini dikenalin sama teman-teman kerja kamu atau rekan bisnis kamu. Ini ambil yang resonate saja. Yang jelas orang ini mencintai kamu dalam diam.
Kalau kita bicara seseorang yang satu tempat kerjaan sama kamu, atau kamu punya hubungan bisnis sama dia, pertemanan sama dia memang diawali dengan pekerjaan ya teman-teman. Tadinya memang ngomonginnya soal pekerjaan aja, soal uang aja gitu ya, soal keuntungan, cuan gitu ya sama dia. Tapi lama-lama orang ini merasakan chemistry sama kamu, merasakan ketertarikan ya. Mungkin menurut dia, kok kamu ini setelah dideketin lama-lama bukan hanya asik sebagai teman, bukan hanya asik bicarain soal pekerjaan atau financial things, tidak, tapi kamu juga enak diajak berteman. Dia jatuh cinta sama kamu, intinya ada kenyamanan yang dirasakan sama kamu. Tapi sampai saat ini aku tidak merasakan dia sudah mengatakan perasaannya dia sama kamu. Karena apa? Dia masih terdiam. Ya, ini ada di sekitar kamu teman-teman. Ya, ada di sekitar kamu. Seperti tadi aku jelaskan ya, mungkin kamu berteman sama dia, dikenalin sama teman kerja kamu atau teman bisnis kamu, atau justru orang ini ada di sekitar tempat kerja kamu, tapi kamu nggak tahu kalau orang ini suka sama kamu. Di sini ada Five of Pentacles. Ya, di sini juga ada Three of Wands dan ada Five of Swords. Kalau kamu ada di sekitar dia, ya diam-diam ya, dia sering memperhatikan gerak-gerik kamu. Mungkin dia candid foto kamu ya, diam-diam mengambil foto kamu di berbagai macam angle. Tidak ada tujuan untuk jelek sama kamu, tidak ada tujuan untuk buruk sama kamu ya, dia hanya mengagumi kamu, dia hanya pengen punya foto kamu ya. Mungkin menurut dia ketika dia rindu sama kamu, kangen sama kamu ya, dia pandangin tuh foto kamu, tidak ada maksud apa-apa gitu ya, hanya karena memang dia belum berani untuk mengatakan cintanya sama kamu, karena mungkin ada apa ya, batasan-batasan tertentu atau peraturan-peraturan tertentu di tempat kerja untuk tidak pacaran gitu, tidak punya hubungan cinta dengan siapapun gitu ya. Ada peraturan tertentu mungkin, atau mungkin saja ini ada sangkut pautnya dengan status ya. Mungkin kamu sudah berkeluarga, mungkin dia sudah berkeluarga, atau mungkin kalian sudah berkeluarga, atau bahkan mungkin ya sekedar pasangan gitu ya, sudah punya pasangan masing-masing ya, pacaran, tunangan, atau bahkan berkeluarga satu sama lain. Ini yang membatasi dia, ini yang membuat dia ya mundur aja gitu. Jadi cukup merasakan perasaan sukanya dia sama kamu itu diam-diam, tapi dia senang banget kalau ngeliat kamu tersenyum ya. Entah kita bicara orang dari masa lalu, entah kita bicara soal si secret admirer-nya kamu ini, dengan berbagai macam alasan dia nggak mau atau belum mau untuk maju menyatakan cintanya sama kamu. Mungkin juga secret admirer yang kita maksud di sini, yang aku maksud di sini adalah mantan kamu ini, orang dari masa lalu kamu ya. Mungkin juga seperti itu, karena orang ini, aku mendapatkan informasi teman-teman di sini. Kalau kita bicara soal mantan atau orang dari masa lalu kamu, ini kayaknya tinggal menunggu waktu ya. Ini kayaknya tinggal menunggu waktu, karena ada keinginan dia untuk berrekonsiliasi, ada judgment, dan ada Three of Wands ya. Ini kalau kita bicara soal orang dari masa lalu, kayaknya dia ada rencana untuk mendekati kamu lagi, meminta maaf, berteman kembali, atau mungkin dia harapannya adalah memadu cinta lagi sama kamu, punya hubungan cinta lagi sama kamu ya. Ambil yang resonate-nya saja. Cuman kalau kita bicara soal secret admirer, aku merasakan dia cukup terdiam, cukup lama terdiamnya, dan memutuskan untuk terdiam dengan berbagai macam faktor tadi ya. Mungkin juga secret admirer yang aku maksud di sini adalah ya, salah satunya adalah si mantan kamu yang berniat untuk kembali ini ya. Dia mencintai kamu dalam diam, kamu tidak menyangka kalau dia punya cinta sama kamu sampai sekarang, masih merasakan kerinduan, masih merasakan tersakiti ya, masih merasakan kecewa ya, ada kekecewaan kenapa gagal nih gitu ya hubungannya gitu ya. Kalau kita bicara mantan, dia akan kembali teman-teman ya, cepat atau lambat. Dia sedang mengatur waktunya, dia sedang mengatur kata-katanya, apa sih yang mau dia ucapkan sama kamu gitu ya. Kalau misalnya kamu menolak dia, apa sih, dia akan mempersiapkan mentalnya gitu, mempersiapkan mentalnya seandainya kamu menolak dia, menolak permintaan maafnya dia, atau menolak pernyataan cintanya dia, apa sih yang harus dia lakukan gitu. Dia pokoknya sedang mempersiapkan segala sesuatunya sebelum dia datang ke kamu ya. Tapi siapapun dia, entah mantan, entah orang yang mencintai kamu dalam diam, ada di lingkungan pertemanan kamu ya, terutama energinya yang terbesar aku merasakan ini di lingkungan pekerjaan kamu, atau kamu dikenali sama teman-teman kerja kamu atau rekan bisnis kamu. Apapun, siapapun dia teman-teman, dia sebenarnya ada judgment ya. Dia sebenarnya rasa sukanya dia, tertariknya dia sama kamu ini tulus sih. Jadi misalnya pun kalau kita membicarakan soal seseorang yang pernah menyakiti kamu, saling menyakiti ya satu sama lain, alias orang dari masa lalu kamu ini, dia sebenarnya kalau datang ke kamu ini juga nothing tulus teman-teman. Dia hanya ingin meminta maaf, berteman kembali, atau mungkin harapan dia adalah menjalin cinta sama kamu. Tapi seandainya itu tidak terjadi, setidaknya dia sudah mengungkapkan niat baiknya, yaitu meminta maaf atau
menyatakan cintanya sama kamu. Jadi dia punya ketulusan. Ketika dia datang, nanti kamu akan merasakan dia banyak berubah. Ya, banyak sekali berubah. Kamu akan merasakan entah dari perkataan dia, gaya bicara dia, entah dari sikapnya dia, perilakunya dia, atau mungkin kamu rasakan itu secara intuisi kamu bahwa orang ini nih banyak berubah. Karena apa yang dia rasakan sama kamu, kalau kita bicara mantan ya teman-teman, yang dia rasakan sama kamu dari kalian berpisah sampai sekarang itu masih ada, masih utuh. Meskipun memang dia mungkin mencoba sama beberapa orang gitu ya, tapi nggak pernah berhasil. Karena apa? Hatinya dia masih sama kamu, perasaannya dia masih sama kamu. Setidaknya ada perasaan bersalah yang dirasakan sama kamu, orang dari masa lalu kamu ini. Dan perasaannya dia adalah sungguh-sungguh tulus sama kamu. Entah kamu menerima dia atau tidak, yang penting dia datang, dia cuma mau menyatakan apa yang dia rasakan. Gitu ya teman-teman ya. Kalau kita bicara soal mantan nih, kayaknya sensitif banget. Banyak yang nggak suka. Ya, mau orang ini berubah atau tidak, mau orang ini seperti apa. Kalau kita bicara mantan, kayaknya banyak dari kamu nih yang nggak suka, ya teman-teman. Tapi perlu kalian tahu, kedatangan orang dari masa lalu kamu ini memang tidak berharap apa-apa dari kamu. Dia hanya ingin membersihkan hatinya dari semua kemarahan, kekecewaan. Dia ingin mengungkapkan kejujurannya sama kamu, teman-teman. Karena tulus. Kalau kamu menolak dia pun, menolak permintaan maafnya dia, apalagi menolak pernyataan cintanya sama dia, ya itu nggak apa-apa, itu hak kamu. Menurut dia juga seperti itu. Ya, dia juga sering memperhatikan sosial media kamu, entah mantan kamu, entah orang yang dia suka kamu ya teman-teman ya, orang yang ada di sekitar kamu nih. Ini suka sekali memperhatikan sosial media kamu. Di sini juga ada yang LDRan, aku lihat dari Three of Wands ya. Beberapa dari kamu nih LDRan, mungkin ini menjadi salah satu penghalang hubungan kamu sama dia. Entah dia mantan kamu, entah dia teman kerja kamu gitu ya. Ini ada LDR. Ini yang menjadi salah satu yang membuat dia seperti maju mundur nih untuk datang ke kamu, menyatakan cintanya sama kamu. Atau mungkin ini menjadi salah satu alasan kenapa kamu berpisah sama orang dari masa lalu kamu ini. Ya teman-teman, ambil yang resonate-nya saja. Orang ini kamu akan sangat memperhatikan dari gayanya dia. Ya, gaya berbusananya dia cukup bagus, ya cocok sama fisiknya dia yang good looking. Ini aku mendapatkan informasi dia yang bahagia sekali hanya dengan melihat kamu tersenyum, nggak lebih gitu ya. Jadi intinya dia tidak berharap apa-apa juga sama kamu ya, sangat tulus perasaannya dia sama kamu. Ini good looking teman-teman. Kamu akan sangat tertarik dengan penampilannya dia. Cuman kalau kamu tidak merasakan kenyamanan atau tidak merasakan cinta, ya kamu ya cukup mengagumi dari fisiknya aja. Tapi aku jujur di sini, dia yang bahagia melihat kamu tersenyum, dia good looking, pakaian yang dia kenakan sangat mendukung mendukung fisiknya dia yang bagus itu, ya, yang good looking itu teman-teman. Dia bekerja keras, di sini ada Five of Pentacles. Bekerja keras secara keuangan cukup saja, tapi tidak berlebihan. Tapi dalam pekerjaan atau karirnya dia pun itu dia pernah mengalami beberapa kali dikecewakan ya sama teman-temannya dia, sama yang berhubungan dengan karirnya dia. Ya, tapi dia orang yang pantang mundur nih teman-teman ya. Perjalanan karirnya dia, di sini ada Three of Wands dan ada Five of Pentacles. Perjalanan karirnya dia, apapun jenis karirnya dia, apapun jenis pekerjaannya dia, ini cukup rumit, cukup sulit ya, cukup up and down, cukup sering kecewa dengan pekerjaan yang dia pilih, dengan karir yang dia pilih, juga tentang pendapatannya. Tapi orang ini tekadnya kuat banget, ada Three of Wands ya. Banyak kerikil, banyak batunya dia untuk menanjak dalam hal finansial, tapi orang ini tekadnya begitu kuat sih teman-teman ya, untuk mempertahankan atau meningkatkan karir dan finansialnya dia. Agak keras kepala orangnya ya, aku lihat di sini agak keras kepala dalam segala hal gitu ya, dalam percintaan, mungkin dalam pekerjaan atau karirnya dia, mungkin juga dalam pergaulannya dia, ini terkenal cukup keras kepala orangnya. Oke, kita cari tahu lagi. Dia yang sangat bahagia hanya dengan melihat kamu tersenyum ya. Hanya dengan melihat kamu tersenyum, dia ikut bahagia. Ya, karena di sini ada ketulusan ya di dalam hatinya dia. Teman-teman, ini jatuhnya ke love reading ya. Ke pembacaan soal cinta, padahal aku tadi ya tidak memfokuskan dengan love reading ya, tapi keluarnya di sini love reading. Mantan atau seseorang yang mencintai kamu dalam diam. Sejujurnya aku tidak merasakan ada energi pasangan ya, teman-teman ya. Ada smudging, apalagi yang perlu kamu ketahui, dia sangat bahagia hanya dengan melihat kamu tersenyum. Ada smudging ya, dia hanya ingin dia hanya ingin membersihkan hatinya dari semua kekecewaan, dari semua
perasaan-perasaan rindu, cinta yang selama ini dia pendam. Ya, entah dia mantan kamu, entah dia secret admirer-nya kamu. Dengan cara apa sih? Kalau kita bicara soal secret admirer, dia yang ada di sekitar kamu, di tempat kerjaan kamu, aku merasa kok kuatnya dia tidak akan melakukan apa-apa. Ya, dia banyak mendoakan kamu, banyak mendoakan perasaannya dia juga. Bisa nggak sih nih perasaannya diangkat aja gitu ya? Kalau kita bicara soal mantan kamu, ketika nanti dia berani datang ke kamu, tujuannya dia adalah cuman untuk, ya seperti tadi aku jelaskan, hanya ingin merilis segala perasaannya dia, ya, membuat hatinya tuh bersih lagi dan siap mungkin menerima cinta yang baru gitu ya. Kalau kamu menolak dia gitu ya teman-teman. Intinya kedatangan mantan kamu ini hanya untuk membersihkan perasaannya dia, merilis perasaan terpendamnya dia, rindu, perasaan bersalah, perasaan cinta. Mau kamu terima dia atau tidak, tujuan dia utama adalah hanya untuk meminta maaf. Ya, kalaupun dia menyatakan cinta sama kamu, itu juga nothing tulus. Ya, diterima, dia bahagia sekali, bersyukur sekali, dia akan sangat banget berubah gitu ya. Tapi kalau nggak diterima sama kamu, setidaknya dia ingin meminta maaf dan beban di hatinya tuh seperti terilis semua. Ya, kalau kita bicara soal secret admirer-nya kamu, ya salah satu cara dia untuk merilis perasaannya dia, sementara dia nggak bisa bicara sama kamu gitu ya teman-teman, mungkin membawa doa itu semua. Ya, meminta petunjuk dari semesta lah. Apa sih yang harus dia lakukan terhadap perasaannya dia ini gitu ya. Meminta bantuan dari alam semesta untuk merilis semua perasaan-perasaan terpendamnya dia ini nih gitu. Siapa tahu dibantu gitu ya. Ini harapannya dia. Apalagi yang perlu kamu ketahui, ada abundance atau creativity. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui teman-teman, dia sangat bahagia hanya dengan melihat kamu tersenyum ya. Tidak berharap lebih, tidak berharap apa-apa. Oke. Ada komitmen. Di sini ada communication ya. Physical ability. Oke teman-teman, ada abundance atau creativity ya. Tadi aku sudah jelaskan ya kalau orang ini pekerja keras banget. Dia sering sekali dikecewakan, sering sekali merasa gagal ya di pekerjaannya dia, bisnisnya dia, karirnya dia, sisi finansialnya dia. Tapi orang ini tekadnya kuat banget. Ya, ada Three of Wands dan ada creativity. Tekadnya kuat banget, dia banyak hobinya. Ya, dia orangnya pantang mundur gitu ya. Segagal-gagalnya dia, ya dia mengakui dia gagal gitu, tapi dia tidak mau terlalu lama berada di keterpurukan gitu ya teman-teman. Orang ini mampu untuk cepat move on dari kegagalannya dia. Orang ini kreatif banget teman-teman. Kalau misalnya dia mengalami kegagalan di pekerjaannya dia atau di bisnisnya dia bisa pakai hobinya dia untuk mencari uang. Orang ini pokoknya pekerja keras banget deh, dia nggak gengsian gitu ya. Mau melakukan pekerjaan apapun, yang penting itu menghasilkan uang, menguntungkan dirinya, dia nggak akan ragu-ragu untuk melakukannya, nggak akan gengsi untuk melakukannya. Orang ini kreatif banget, banyak hobinya. Bahkan beberapa dari kamu ya, orang ini yang bahagia melihat kamu tersenyum ini, dia mungkin menghasilkan uang dari hobi-hobinya dia ini ya teman-teman. Di sini ada komitmen ya. Orang ini sebenarnya cukup berkomitmen. Kalau dia melakukan sesuatu, dia mengerjakan sesuatu dalam pekerjaannya dia atau dalam hubungan cinta gitu ya, dia cukup berkomitmen orangnya ya teman-teman ya. Cuman yang namanya hubungan cinta itu kan yang menentukan kan semesta, Tuhan. Kita ini manusia sebagai manusia menjalankan saja ya. Dan yang namanya hubungan cinta nggak cukup yang namanya cinta-cinta aja antara kamu sama pasangan kamu, atau uang aja enggak, tapi juga restu dari alam semesta gitu ya. Sesetia-setianya kamu sama dia sama kamu. Kalau misalnya alam semesta tidak menghendaki, maka kalian akan berpisah. Itu yang terjadi mungkin antara kamu dengan orang dari masa lalu kamu ini ya teman-teman. Orangnya sangat setia sebenarnya, komitmen. Dia punya komitmen. Kalau dia sudah menentukan A, B, C, D, ya nggak bakalan berubah ya. Keputusannya dia nggak bakalan berubah, termasuk dalam mencintai kamu. Makanya sampai sekarang dia masih jatuh cinta sama kamu setelah perpisahan itu. Masih suka memperhatikan kamu, masih suka memperhatikan foto kamu. Kalau kita bicara soal orang dari masa lalu kamu ya teman-teman. Kalau kita bicara orang yang memang mencintai kamu dalam diam, orang ini sebenarnya setia. Orang ini sebenarnya punya komitmen ya, punya kesetiaan dalam pekerjaan, dalam pertemanan, bahkan sama percintaannya dia. Cuman kenapa dia memutuskan untuk terdiam? Ya mungkin karena dia melihat kamu sudah punya pasangan. Mungkin saking dia berkomitmennya dalam suatu keputusan ya. Kalau misalnya dia yang sudah berkeluarga, dia nggak mau egois ya, hanya karena dia mencintai kamu, dia suka sama kamu, terus dia meninggalkan pasangannya. Tidak, dia setia kalau sama orang yang dia cintai, punya komitmen juga. Ini beda nih teman-teman ya. Dia juga berkomitmen, misalnya dia punya pasangan, terus dia cinta sama kamu, ya dia nggak akan meninggalkan pasangannya hanya untuk mengikuti egonya
Ya, kamu ngerti ya? Nanti ada yang ini nih, ada yang komentar nih. Kamu mengerti ya perbedaannya? Ambil yang resonate-nya. Ya, teman-teman, ambil yang resonate-nya saja. Atau kalau kita bicara soal orang dari masa lalu kamu, kalau misalnya nanti dia datang lagi, mungkin dia akan menawarkan satu komitmen yang kalau misalnya kamu terima cintanya dia, mungkin dia akan lebih serius dibandingkan sebelumnya gitu ya, teman-teman ya. Di sini ada communication ya, akan ada komunikasi yang dia jalankan, akan ada komunikasi yang akan dia lakukan untuk kamu ya, terutama energi orang dari masa lalu kamu ini. Tadi kayaknya di depan sudah aku spill ya, teman-teman. Di sini ada physical ability. Entah siapapun dia orangnya, entah mantan kamu atau orang yang mencintai kamu dalam diam ya, orang yang ada di sekitar tempat pekerjaan kamu, orang ini punya kemampuan spiritual. Intuisinya dia sangat tajam. Ya, bahkan dia mungkin sudah bisa meraba-raba, dia mungkin sudah bisa menduga apa sih jawaban kamu nanti. Gitu ya, teman-teman ya. Ya, dia punya kemampuan spiritual dan mungkin sedikit supranatural ya, teman-teman, si orang ini. Atau setidaknya intuisinya dia sangat tajam ya. Intuisinya orang-orang ini sangat tajam. Oke, apalagi yang perlu kamu ketahui? Ada past life relationship, ada deception, romantic feelings, healing family issue. Oke. Past life relationship, deception. Past life relationship, ini energi dominannya tadi sudah aku jelaskan. Energi dominan yang aku tangkap di sini adalah orang dari masa lalu kamu. Ya, deception. Siapapun dia, entah dia yang ada di sekitar pekerjaan kamu, teman kamu gitu ya. Atau kita bicara soal orang dari masa lalu kamu, ini orangnya kelihatan cuek-cuek aja, kelihatan nggak tertarik lagi sama kamu. Karena itu untuk menutupi perasaan dia yang sesungguhnya sama kamu. Kamuflase lah, teman-teman. Istilahnya kamuflase supaya kamu tidak menebak-nebak perasaannya dia sama kamu. Tapi kalau aku lihat dari Five of Pentacles, iya memang sesungguhnya kamu tidak menyangka kalau mereka ini, siapapun yang tadi aku sebutkan ya, itu memang punya perasaan sama kamu. Kamu tidak akan menyangka. Ada deception karena dia, ya kalau udah bicara mantan ya kamu menyangkanya, menduganya orang ini ya sudah cuek aja sama kamu, udah nggak peduli gitu. Kalau kita bicara soal teman kerja kamu, ya kamu menganggap ya teman kerja aja, karena memang mungkin dia bersikap seperti itu aja sama kamu. Ya, ada deception. Ada yang memakai topeng di sini untuk menutupi perasaan dia yang sebenarnya. Romantic feeling, ya orang ini cinta sama kamu, tertarik sama kamu, suka sama kamu, peduli sama kamu. Ya, aku merasakan ada energi sudah berkeluarga, sudah berpasangan minimal ya, sudah punya pasangan, entah kamu entah dia. Makanya ada beberapa dari kamu dia tidak akan mengatakan apapun. Entah dia mantan kamu, entah dia rekan kerja kamu, teman kamu ya. Tapi aku merasakan banyak sekali energi orang dari masa lalu kamu ini akan datang. Meskipun kamu sudah punya pasangan atau dia sudah punya pasangan atau kalian berdua. Karena tujuan dia sebenarnya cuma mau merilis, membebaskan perasaannya dia dari rasa tertekan karena menyimpan perasaan cintanya sama kamu. Ya, teman-teman ya. Sekali lagi, aku tahu bedanya antara kesetiaan sama dengan komitmen ya. Maksudnya komit dengan suatu keputusan. Mungkin kalaupun dia sudah punya pasangan, dia komit dengan keputusannya dia itu. Ya, makanya dia memutuskan untuk ya sudah tidak mau maju ke kamu. Ya, teman-teman ya. Dan yang dia rasakan sama kamu adalah romantic feeling atau perasaan cinta sama kamu. Siapapun dia orangnya. Healing family issue. Ya, beberapa dari kamu ini sudah pernah berkeluarga sama orang ini, atau mungkin dia sudah berkeluarga atau kamu sudah berkeluarga. Makanya ini yang membatasi dia untuk datang ke kamu. Makanya ini yang berusaha dia tanamkan supaya ya dia ikhlas aja, dia cukup menyukai kamu saja. Makanya tadi kan temanya dia merasa bahagia hanya dengan melihat kamu tersenyum tanpa ada ekspektasi apapun, tanpa ada harapan apapun di dalam hubungan cinta ini. Ya, di dalam hubungan kamu sama dia. Mungkin karena ada ya itu, dia sudah berkomitmen dengan keputusannya dia, mungkin juga dia lihat kamu yang sudah berkomitmen dengan seseorang gitu ya, teman-teman ya. Vice versa, energinya bisa terbolak-balik, ambil yang resonate-nya saja. Kenapa aku tegaskan seperti ini? Karena komennya tuh ada aja gitu ya. Belum mengerti, belum terlalu mendalami, belum terlalu mengerti apa yang aku katakan intinya gitu ya. Tapi komentar-komentar aja gitu, teman-teman ya. Kalau aku lihat seperti itu, mudah-mudahan sih kamu yang sudah mengerti tentang aku nggak berpikiran macam-macam. Oke teman-teman, semoga cocok ya. Kalau nggak cocok sama sekali ya sudah, tinggalkan saja ya. Bye-bye.